Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Misal, pagi, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Selamat datang di acara webinar kita pada pagi hari ini dengan tema Benarkah pelaku bullying korban toxic family? Webinar hari ini diselenggarakan oleh Creative Homeschooling, Creativa Privat yang bekerja sama dengan Sapuan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Creativa Homeschooling, Creativa Privat, dan Sapuan sendiri yang hari ini akan langsung diisi oleh Mbak Titim. Jadi, Creativa Homeschooling merupakan sekolah non-formal yang ada di Kabupaten Blitar yang menekankan pada pendidikan home learning dan membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan bakat minat mereka. Selain itu, jenjang pendidikan di Creative Homeschooling yakni dari SD hingga SMA. Untuk Kreativa Privat, kami melayani lembaga bimbingan belajar di seluruh Indonesia, baik secara online maupun offline, melalui jenjang TK sampai SMA secara privat. Nah, sedangkan mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah mendengar Sapuan atau masih asing dengan nama Sapuan. Jadi Sapuan ini merupakan kepanjangan dari sahabat perempuan anak. Betul ya Mbak Titin? Eh, Sapuan ini bergerak di bidang komunitas pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, Sapuan juga mengedukasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan. Jadi Mbak Titin ini bekerja di bidang apa ya, pemberdayaan perempuan. Jadi nanti monggo Bapak Ibu yang ingin sharing terkait eh, kondisi apa perempuan dan anak korban bullying atau apa bisa berkonsultasi dengan Mbak Titim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Tadi sudah banyak dikenalkan sama Mbak Dian. Ya, uh, untuk aktivitas Sapuan sendiri, kita juga ini sudah disampaikan Mbak Dian juga bahwa kita melakukan pemberdayaan perempuan, pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, dan juga kelompok rentan. Jadi beberapa kegiatan ya sudah Sapuan jalankan di sini. Jadi kita juga ada sekolah perempuan. Sekolah perempuan ini untuk komunitas perempuan desa dan penyintas serta kelompok rentan. Gitu ya. Jadi kita juga melakukan pendampingan kelompok rentan, itu salah satunya anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan hukum, gitu ya. Jadi ya sampai saat ini masih berjalan program-program tersebut. Oke, seperti judul yang dibaca oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua, apakah benar ya korban toxic family itu juga menjadi pelaku bullying? Jadi emang judul ini memang sengaja kita buat pertanyaan ya, karena memang ya nanti finally kita kembalikan semua kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini. Dan juga nanti kita bisa simak bersama-sama, kita belajar bareng-bareng diskusi kita pagi ini. Oke, tes lanjut. Ya. Jadi toxic family sudah dibaca oleh kita semua, ini perilaku 1-2 orang dalam keluarga yang sangat dominan ya. Sehingga ada pihak lain yang merasa tertekan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, jadi bukan hanya sekali ya ini terjadi aktivitas yang berulang kali dalam hal ini. Kalau dalam suatu hubungan yang sehat ini ya, ini kan berarti kan kita merasa nyaman ya.
nyaman, aman, bisa menjadi diri sendiri, dapat bertumbuh baik, bebas dari kekerasan, dan mengalami kemajuan-kemajuan positif dalam hidup. Itu dalam hubungan yang sehat. Namun hubungan yang toksik itu seperti apa? Itu hubungan yang membuat kita merasa tidak berharga, merasa buruk terhadap diri sendiri. Nah, seperti itu adalah bentuk-bentuk hubungan toksik. Nah, toxic family ini sebenarnya bahasa umum yang sering kita dengar ini ya, kekerasan dalam rumah tangga ini bisa disebut itu juga. Cuma kalau untuk KDRT ini kan biasanya menjadi bahasa-bahasa instrumen undang-undang dan hukum ya, yang trennya seperti itu. Ya kurang lebih sama dengan toxic family dan KDRT itu sendiri ya. Yang namanya toxic family, nah ini penyebabnya apa nih? Jadi lanjut, Mbak. Oke. Penyebab toxic family ini ya bisa jadi ya karena ada luka masa lalu sampai mendatangkan trauma dan tidak ada proses penyembuhan seperti itu. Apa saja sih bentuk-bentuknya? Bentuknya maksudnya bentuk-bentuk luka masa lalu itu bisa jadi karena kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual, ada juga karena kurang kasih sayang dari orang-orang sekitar, dan juga pola pengasuhan yang tidak baik yang dialami oleh seorang anak seperti itu ya. Jadi itu penyebab-penyebab toksik itu ya dari luka masa lalunya seperti itu. Oke, next. Kalau keluarga toksik itu yang seperti apa ya? Jadi keluarga toksik itu sendiri, ya. Jadi keluarga toksik ini sering terjadi ya, ada kekerasan di dalamnya, entah itu fisik, verbal, seksual, seperti itu. Terus ya anggota keluarga itu tidak merasa nyaman berada di rumah. Itu. Terus merasa tidak dihargai, minim apresiasi, seperti itu ya. Juga sering membandingkan dengan yang satu dengan yang lain, dalam hal ini misalnya anak itu. Terus anak juga merasa takut dengan orang tua. Jadi ketika dia melakukan perintah orang tua itu bukan karena dia ingin kesadarannya sendiri atau menyenangkan hati orang tua gitu, tapi karena lebih ke perasaan takut. Gitu. Jadi sering dikritik pedas gitu ya, dan terus menerus kata-kata yang bikin sakit hati, nah seperti itu. Ada ancaman, penghakiman, cari-cari kesalahan, seperti itu ya. Terus menyampaikan hal-hal yang buruk, kata-kata yang buruk pada anak. Ada juga kalau untuk pasangan itu biasanya cemburu berlebihan, itu juga aktivitas-aktivitas yang bisa dikategorikan itu toksik. Gitu. Dalam hal ini, dalam keluarga ini bukan yang saya maksud toxic family bukan hanya antara pasangan ya, tapi bisa juga itu terjadi antara orang tua dan anak, ataupun anak dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya, anggota keluarga lain, ataupun bisa terjadi antar saudara, bahkan bisa juga itu antara majikan dan asisten rumah tangga, seperti itu. Jadi semua yang berada dalam satu atap, seperti itu, yang disebut ya keluarga toksik ketika mengalami hal yang membuat tidak nyaman dan tersakiti dan dilakukan secara berulang kali.
Itu. Oke, lanjut. Ya, ketika berada dalam situasi toksik itu apa yang harus dilakukan ya? Jadi kita harus pertama kali tahu dulu, sadar bahwa kita berada dalam lingkungan yang tidak sehat. Gitu. Jadi sadar dalam arti kita tidak berusaha untuk menormalisasi suatu keadaan yang menurut kita ini tidak nyaman. Gitu. Jadi kadang olok-olok, ecek-ecek, nah seperti itu kan banyak orang yang menganggap itu adalah suatu bahan bercandaan, bahkan sampai ke body shaming juga ya seperti itu. Itu juga sering dianggap sebagai bercandaan gitu. Hal seperti itu ya kita harus menghapus ya pemikiran seperti itu. Jadi itu adalah suatu hal yang serius seperti itu. Ya memang tidak ada luka fisik, tapi secara mental itu akan terbawa lama. Entah itu untuk anak, untuk pasangan, ataupun anggota keluarga lain. Nah, setelah kita menyadari situasi yang buat kita tidak nyaman, kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola emosi kita. Emosi itu apa? Jadi emosi itu bukan hanya suatu hal dalam bentuk marah, sedih, kecewa. Jadi emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif, bahagia, itu suatu bentuk emosi juga ya. Seperti itu. Emosi negatif, marah, sedih, kecewa, seperti itu. Boleh nggak kita marah? Boleh ya. Boleh. Jadi justru kalau kita nggak boleh marah, mendam marah, bahkan itu terlalu lama, itu malah lebih bahaya. Jadi bahayanya apa? Ya itu nanti akan menumpuk-numpuk. Suatu saat tidak terkelola dengan baik, dan akhirnya ya sudah terjadi tindak kekerasan karena luapan emosi yang tidak dikelola tersebut. Nah, bagaimana cara mengelola emosi? Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, menulis, menggambar, atau kita melakukan hobi kita. Seperti itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengelola emosi kita. Kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Gitu. Ada juga upaya pertolongan pertama ya ketika kita emosi itu ada namanya teknik pernapasan 478. Jadi 478, 4 tarik nafas, 7 tahan, 8 hembuskan. Itu bisa kita lakukan berulang kali. Seperti itu. Nah, itu sangat membantu ya, untuk bagaimana kita bisa mengatur emosi kita. Marah itu pun juga bisa terkendali sehingga tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Terus berdamai dengan masa lalu, ya memang nggak mudah ya, ini memang membutuhkan proses seperti itu. Tapi ketika kita bisa melakukannya itu luar biasa sekali dan ya pelan-pelan seperti itu ya. Terus nah ini yang penting juga kita bisa membuat support system yang baik gitu. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita makhluk sosial. Jadi penting itu kita memiliki support system yang baik ya. Jadi kita memiliki pertemanan yang baik, komunitas, relasi kerja, atau dimanapun kita berada, kita beraktivitas di situ, kita berusaha untuk menciptakan support system yang baik. Gitu. Dan juga kita bisa mencari informasi tentang ilmu-ilmu parenting ya. Sekarang banyak di media sosial, di internet gitu. Kita bisa mencari referensi tentang parenting seperti apa. Ataupun kita mengikuti kegiatan-kegiatan parenting, online, offline, seperti itu. Gitu. Itu tadi tentang toksik ya. Tentang toksik. Mungkin kita gali dulu tadi tentang toksik. Nah,
Bagaimana tentang bullying itu sendiri? Lanjut. Oke, lanjut. Oke, bullying ya. Sebenarnya konteksnya sama ya dengan toxic dalam keluarga, ataupun juga bullying itu sendiri. Sama-sama tindakan yang membuat kita tidak nyaman. Sama-sama tindakan yang membuat tersakiti, aktivitas menyakiti, tersakiti, dan sama-sama dilakukan secara berulang. Seperti itu. Mungkin kita menganggap bullying yang bisa jadi dialami oleh anak-anak, itu sebenarnya bukan hanya dialami oleh anak-anak. Bullying itu bisa masuk ke semua usia, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, mau orang tua, semuanya mengalami bullying, bisa jadi rentan mengalami bullying. Semuanya punya potensi mengalami bullying. Bahkan kita semua juga berpotensi juga menjadi pelaku bullying, disadari atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin bullying kita menganggap situasi yang terjadi mungkin kalau untuk anak-anak itu di sekolah, di tempat bermain, di lingkungan dengan teman-temannya. Justru banyak juga terjadi bullying itu dilakukan, dialami di lingkungan rumah sendiri. Ini yang kadang kita luput ya. Kita luput, bullying itu juga terjadi di dalam rumah kita sendiri. Ini. Jadi kita sering mengasumsikan bullying ini terjadi di sekolah, di lingkungan bermain dan sebagainya, di luar rumah pada intinya. Tapi rentan juga mengalami juga bullying itu di dalam rumah. Bullying di dalam rumah tadi seperti yang saya sampaikan adalah toksik itu sendiri. Toksik dalam keluarga. Itu juga bentuk-bentuk bullying sama juga. Ketika kita dipanggil dengan ucapan-ucapan yang buruk, entah itu gundul, gendut, gembrot dan sebagainya seperti itu ya, ungkapan-ungkapan yang mengungkapkan itu body shaming, itu juga kadang juga kita alami sendiri di rumah, dan itu bahkan bisa juga dilakukan oleh orang terdekat kita seperti itu. Kadang kita juga nggak menyadari dan kita anggap itu sebagai suatu bahan bercanda ya. Ini jadi yang harus kita perhatikan, apa yang kita anggap suatu bahan bercandaan ini sebenarnya hal yang serius gitu. Mungkin kita berpikir di masa kita dulu sebagai orang tua ini, mungkin seusia-usia saya ya, jadi atau mungkin di atas saya, mereka berpikir dulu aku juga seperti ini Mbak, aku juga diolah-olah, bahkan kekerasan fisik pun aku terima. Itu mungkin itu bagi bentuk hukumanku karena aku nakal seperti itu. Jadi mungkin kita berpikir seperti itu ya. Jadi bullying itu juga kita rasakan dulu saat seusia kita waktu masih kecil, kita juga merasakan dulu. Toh saat ini juga aku baik-baik saja, dan mungkin seperti itu ya. Kita baik-baik saja, karir sukses seperti itu, bisa cari penghasilan tinggi, cari uang banyak, nah seperti itu. Itu kan karena didikan yang ya seperti itu ya, yang kita terima. Seperti itu. Tapi apakah kita nggak berpikir, kita bahagia nggak? Terus yang kita bahagia ketika dia sudah dewasa kelak, tidak tertutup kemungkinan dia akan menyakiti pasangannya. Jadi pelaku KDRT itu mayoritas berangkat dari masa lalu, luka masa kecil, luka batin masa kecil yang belum terobati, yang belum selesai. Gitu.
Akhirnya dia lampiaskan itu dalam bentuk tindak-tindak kekerasan, entah itu KDRT sebagainya. Jadi misalnya menyakiti pasangan seperti itu. Atau mungkin seorang pejabat yang korupsi. Oke, dia punya ilmu tinggi. Oke, dia pintar sekali, smart seperti itu. Prestasinya banyak, gelarnya banyak. Gitu. Tapi dia melakukan korupsi atau mungkin dia melakukan perselingkuhan seperti itu ya. Itu karena apa? Karena luka-luka batin di masa kecil yang belum dia selesaikan. Seperti itu. Jadi kita jangan menganggap enteng apa yang mungkin kita anggap ini sebagai hal bercandaan, gitu ya. Oke lah, kita dulu juga mengalaminya. Kita berharap cukup sampai di kita ya, tidak kita teruskan kepada keturunan kita, anak cucu kita. Sudah stop sampai di kita saja. Seperti itu tadi, bullying tadi ya. Bullying pemahamannya sama dengan toxic family. Jadi pelaku bullying itu bisa jadi, saya nggak menyampaikan semuanya ya. Bisa jadi itu juga berangkat dari korban toxic family. Ketika dia berada di rumah, situasi yang dialami setiap itu dan tidak mendapatkan penanganan yang baik. Itu bagaimana sih anak-anak yang terkena bullying ya? Mungkin kita perlu memahami situasi sekarang. Kita melihat dari informasi-informasi di berita, pemberitaan, gitu ya. Banyak sekali terjadi tindak-tindak bullying yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun di tempat bermain anak. Caranya seperti apa? Ketika anak misalnya memiliki pulang-pulang itu udah memar atau ada memar, ada luka, terus mungkin besoknya dia takut pergi ke sekolah. Awalnya yang riang gembira, kemudian ada perubahan sikap yang drastis, ya. Jadi nggak mau ke sekolah seperti itu dengan alasan yang kadang nggak masuk akal. Gitu. Gelisah, cemas, was-was, seperti itu. Terus tiba-tiba dia nggak punya teman. Terus ada aja barang-barangnya yang hilang atau rusak. Barang-barang yang peralatan sekolah mungkin, seperti itu. Bisa jadi juga dia mengalami mimpi buruk, susah tidur, seperti itu. Terus ada juga yang mengeluhkan berbagai keluhan-keluhan fisik, seperti itu. Terus ada yang agresif, atau malah sebaliknya justru dia jadi tiba-tiba diam, gitu. Terus ada yang anak yang ingin dekat-dekat sama orang tua, orang-orang dewasa seperti itu. Yang biasanya nggak sikap-sikap perilaku yang nggak biasanya dilakukan. Gitu ya. Itu ada beberapa ciri yang perlu kita ketahui ketika mungkin kemungkinan kita mengalami bullying di saat kita tidak mengawasi dalam hal ini di lingkungan sekolah ataupun di tempat bermainnya dia. Oke, lanjut. Bagaimana cara menghadapi kalau anak kita kena bullying? Jadi pendengar yang baik. Jadi ketika anak kita bercerita, biarkan dia bercerita dulu. Jangan kita potong dulu. Gitu. Terus bentuk bonding, kedekatan dengan anak, ya biar dia percaya sama kita. Gitu. Jadi kita harus mengatakan, mau percaya sama kamu, jangan dimarahi ya. Jadi ketika anak bercerita, kok bisa jangan dimarahi. Karena apa? Ketika dia dimarahi, diomelin, artinya apa? Dia nggak percaya sama kita, nggak mau bercerita. Karena ada ketakutan kalau kita nanti kalau aku bercerita, aku akan dimarahi sama ayah, aku akan dimarahi sama ibu, seperti itu.
Jadi dia enggan bercerita. Terus ketika anak menghadapi bullying, kita harus bicara kepada guru ataupun pihak sekolah. Jangan sampai kita langsung mengarah kepada pelakunya. Dalam hal ini mungkin teman sebayanya sama anak-anak. Itu kurang pas ya. Jadi kita nggak bisa langsung menghadapi si anak-anak pelaku ini. Gitu ya. Jadi lebih baik diselesaikan antara guru ataupun orang tua si anak seperti itu. Dan ini ya terus dampingi anak-anak agar dia merasa aman. Ketika dia aman, ya itu tadi ya situasinya bisa lebih cepat membaik. Nah, bagaimana kalau anak kita yang membuli? Anak kita yang membuli temannya, misalnya seperti itu. Ini yang terjadi, sering kita membuat suatu hal yang normal, kewajaran. Ketika menganggap itu kan guyonan anak-anak. Nah, ini ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi apa yang kita sampaikan ini bahwa menganggap ini adalah guyonan anak-anak, tidak menegur anak ketika dia berbuat salah. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia akan membenarkan setiap hal yang dia lakukan. Bahkan untuk hal yang salah sekalipun. Karena apa? Sejak kecil dia tidak mendapatkan teguran dari kesalahan yang dia lakukan. Orang tua menganggap bahwa ini adalah kenakalan anak-anak. Atau bahkan ngomong ini guyonan anak-anak. Mereka bercandaan. Nah, seperti ini ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kebanyakan kita justru juga malah membela anak kita sendiri. Bahkan di saat anak kita sebenarnya dalam posisi yang salah. Seperti itu. Jadi kita apa yang harus kita lakukan ya kita berkomunikasi ya tadi ya ketika anak kita membuli temannya. Komunikasi dengan orang tua korban ya, dan juga guru seperti itu. Terus mengakui bahwa anaknya salah. Dia bertanggung jawab, meminta anak untuk meminta maaf seperti itu. Dan buat bonding kedekatan dengan anak lebih baik karena bisa jadi si anak ini melakukan bully ke temannya sebagai upaya untuk mencari perhatian. Karena dia nggak mendapat perhatian, dia akan mencari perhatian dengan caranya. Seperti itu. Terus, ya ini dia, kasih konsekuensi. Nah, ini penting ya. Jadi konsekuensi, punishment, hukuman. Dalam hal ini hukuman yang mendidik, hukuman yang tidak menyakiti. Itu lebih baik. Gitu. Jadi ketika kita melakukan hukuman yang menyakiti, itu sama aja kita memberikan contoh kepada anak kita bahwa sebenarnya kita boleh menyakiti orang lain. Karena toh orang tua kita ataupun orang dewasa di sekitar kita juga menyakiti kita. Dan itu dibolehkan. Karena gimana pun anak belajar dari upaya meniru. Ya, jadi anak itu suka meniru. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi apa yang kita lakukan, ini dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, bahkan sejak anak dini pun juga ya, mereka akan meniru apa yang dia lakukan. Apa yang orang tua lakukan kepadanya, apa yang orang tua lakukan kepada orang lain. Bisa juga anak akan mengamati apa yang dilakukan oleh ayah ibunya. Ketika ayah dan ibunya saling mengasihi, maka akan terbentuk pemikiran-pemikiran positif kepada anak. Tapi ketika keluarganya sering berkonflik, dan itu dilakukan di depan anak,
ya dia akan membuat persepsi yang buruk, memiliki persepsi yang buruk tentang suatu hubungan ini, ya seperti ini, maksudnya seperti ini, maksudnya konflik itu adalah hal yang biasa, akan memiliki persepsi seperti itu. Konflik menjadi hal yang biasa, dan dia akan suatu saat nanti, ya dia merekamnya, suatu saat nanti kan dia akan melakukannya sendiri. Karena menganggap ini adalah hal yang biasa, sudah dia lihat. Gitu ya. Jadi penting sekali memberikan model kepada anak-anak apa yang seharusnya dilakukan. Gitu. Kalaupun orang tua sendiri, dalam arti dia single factor, seperti itu nggak masalah. Cinta kasih itu tetap bisa kita berikan dalam segala situasi dan kondisi kita, ya. Dalam hal ini peran orang dewasa yang di sekitarnya ini juga sangat berpengaruh. Ya. Jadi misalnya ada Pak D, ada Pak Le, ada kakek, ada mungkin kakak laki-laki yang dewasa yang menjadi figur ayah pun seperti itu. Jadi bukan berarti ketidakhadiran salah satu orang tua atau bahkan mungkin keduanya itu jadi penghambat untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Jadi misalnya situasi keluarga yang kurang harmonis, dalam hal ini anak broken, ya, anak broken. Keluarganya, orang tuanya berpisah, kan seperti itu. Itu juga belum tentu mereka dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bisa jadi justru malah lebih baik. Dalam hal ini misalnya salah satu orang tua memberikan kasih sayang yang lebih baik lagi pada saat walaupun pada saat mereka berpisah. Jadi bukan berarti kondisi keluarga yang broken dengan ketidakhadiran salah satu orang tua itu jadi penghalang, tidak. Walaupun juga ada juga itu bisa jadi faktor. Itu. Jadi sering kita ketahui juga karena anak-anak yang tumbuh dalam cinta kasih, harmoni keluarga yang sebenarnya orang tuanya adalah single parent. Ada juga yang seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan berarti itu jadi faktor utama gitu ya. Justru bahkan ketika ada juga situasi orang tuanya yang lengkap, gitu, ada ayah, ada ibu, anggota keluarga lain, gitu. Tapi si anak tidak merasakan kehadiran mereka. Ini juga yang harus kita perhatikan. Seolah-olah ada, tapi sebenarnya tidak ada. Ini yang sering terjadi, kan? Jadi faktor anak melakukan tindakan bullying bukan berarti dia berangkat dari keluarga yang broken, bukan berarti seperti itu. Ya walaupun ada, tapi tidak melulu itu menjadi suatu faktor penyebab. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut. Oke, terus ini ya, bullying perundungan itu adalah sebenarnya adalah suatu tindak kejahatan juga yang bisa diproses dengan upaya hukum dalam perundang-undangan kita. Apa sih yang menyebabkan anak tumbuh menjadi penjahat? Ini apa? Jadi harus kita ketahui ternyata orang tua bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana bisa? Gitu ya. Harusnya kan anak-anak mau berpikir. Nah, ini yang kita harus perhatikan ya.
kita jangan menganggap anak-anak mau berpikir sendiri kok, sudah bisa membedakan kok yang baik yang benar. Tidak begitu ya. Jadi usia anak-anak yang kita jadikan acuan dalam hal ini adalah menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, itu di usia sejak dalam kandungan hingga 18 tahun. Gitu ya. Jadi usia-usia di umur-umur perkembangan anak di umur-umur demikian itu masih harus butuh bimbingan orang tua dan orang keluarga lain, orang dewasa yang di sekitarnya. Seperti itu. Makanya kenapa saya sampaikan orang tua bertanggung jawab menyebabkan anaknya menjadi penjahat, melakukan tindak kriminalitas. Itu. Oke. Bagaimana orang tua bisa punya peran? Gitu. Mungkin slide-nya lanjut. Oke, lanjut. Bagaimana orang tua bisa memberikan peran bagi anak untuk melakukan tindak kriminal? Itu seperti apa? Kadang kita nggak menyadari ya, apa yang kita lakukan ini ternyata, wah ya dari apa yang nanti terjadi nanti ketika hal ada yang buruk yang mungkin dialami. Salah satunya apa yaitu orang tua ini yang memberikan semua yang diminta anaknya. Jadi semuanya diberikan. Apa yang dia mau, apa yang dia mau dituruti. Dan itu jadi saat itu juga diturutin. Seperti itu ya. Apa yang terjadi? Ya anak akan tumbuh dewasa dengan keyakinan ia berhak atas semua yang diinginkan. Seperti itu. Jadi apa yang dia inginkan harus ada. Suatu saat ketika dewasa, seperti ini yang terjadi ya. Akhirnya ia berhak atas semua yang ia inginkan. Oke, lanjut. Nah, ada juga orang tua yang tertawa saat anaknya berkata-kata buruk. Ini ya. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki ya. Jadi ketika ada juga orang tua yang menganggap anak laki-lakinya itu dianggap tidak menjadi seorang laki-laki kalau enggak bisa ngomong ini. Ataupun kalau tidak melakukan kekerasan ini. Jadi kalau nggak bisa gelut itu bukan anak laki-laki. Ada juga kan orang tua yang mungkin menganggap seperti itu. Tapi sebenarnya ini salah besar nih ya. Akhirnya apa sih? Dia akan menganggap ketika dewasa bahwa sikap yang tidak hormat, sikap yang menyakiti itu adalah suatu hal yang alami dan menyenangkan. Karena ketika kecil justru orang tuanya malah bertepuk tangan ketika anaknya ngomong kotor ataupun ketika anaknya berkelahi, keroyokan seperti itu tuh ada juga yang senang karena menganggap itu adalah itu anak laki-laki ya seperti itu. Padahal bukan ya, salah besar seperti itu. Terus apa lagi yang dilakukan orang tua yang memiliki peran anaknya akan melakukan tindak kejahatan? Orang yang tidak memakai perilaku buruk. Jadi ketika anak melakukan tindak kesalahan, dia tidak memarahinya. Dia tidak menegurnya. Nah, ini juga salah ya, seperti ini. Jadi akhirnya apa? Anak akan tumbuh dengan keyakinan bahwa ya dia hidup dengan tidak ada aturan dalam masyarakat. Karena toh orang tuanya juga menganggapnya ini juga hal yang semestinya untuk dilakukan. Jadi baik-baik saja. It's okay, fine, gitu seperti itu. Jadi karena orang tuaku juga nggak pernah menegurku, gitu. Jadi ya, jangan salahkan ketika tumbuh dewasa dia akan seperti ini. Oke, next. Nah, ini orang tua yang selalu membereskan kekacauan anaknya. Jadi maksudnya ketika anak bikin ulah,
Itu adalah tugas orang tua untuk menyelesaikan. Anak tidak diberi tanggung jawab atau peran untuk membuat pemecahan masalah. Ketika anak berkelahi, ataupun ketika dia masih kecil banget mungkin usia PAUD, TK, ataupun SD awal, atau SD itu, yang jadi ketika dewasa, dia akan tumbuh dengan keyakinan bahwa ini adalah urusan orang tuaku. Ini adalah urusan keluargaku. Gitu. Jadi dia nggak memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Gitu ya. Jadi eh, itu tadi peran-peran orang tua yang menyebabkan anak bisa menjadi seperti apa sekarang. Gitu. Tadi kita ngomongin tentang bullying. Bullying dalam keluarga, bullying antara teman di lingkungan sekolah, ataupun di tempat bermain, seperti itu. Bagaimana dengan bullying terhadap diri sendiri? Bapak Ibu, teman-teman sadar nggak ketika ternyata sering loh kita juga melakukan tindakan bullying terhadap diri kita sendiri. Kok bisa? Ya, mungkin kita bisa belajar bersama di sini tentang bullying sama diri sendiri itu seperti apa. Kadang kita nggak sadari gitu ya. Oke, next Mbak slide-nya. Nah ya, jadi contohnya seperti apa kita menyakiti diri sendiri, berbuat jahat terhadap diri sendiri, itu contohnya seperti apa. Jadi ya mungkin simple ya, kadang kita nggak sadari itu kegiatan yang menunda-nunda misalnya, seperti itu deh. Oke, jadi ini adalah suatu cara untuk manipulasi otak kita sendiri ya. Jadi itu tadi suka menunda-nunda kegiatan, seperti itu tadi ya. Ini juga bentuk bullying terhadap diri kita sendiri. Oke, ada lagi untuk bullying yang lain. Next, banding-bandingin, maksudnya banding-bandingin diri sendiri dengan orang lain. Oh, dia ini lebih sukses ya, dia itu lebih beruntung hidupnya, lebih cantik, seperti itu, lebih terkenal, seperti itu ya. Jadi dia akhirnya apa? Merasa insecure, gitu ya. Ya, jadi hidup ini kan cuma sekali. Jadi hidup yang singkat ini jangan habis untuk melihat hal-hal yang mungkin ya keindahan orang lain. Jadi ya buat hidup kita indah sendiri aja deh gitu. Nggak usah mandang orang lain. Gitu. Jadi sekarang banding-bandingkan ini adalah suatu bentuk yang menyakiti diri sendiri. Oke, next. Bentuk tindakan yang menyakiti diri sendiri yang lain, nah, mengkritik diri sendiri. Mengkritik diri sendiri ya, jadi menghukum diri sendiri, seperti itu. Kenapa sih aku ini kok bego banget, goblok banget, kok nggak berguna banget, nah seperti ini. Ini sebaiknya dihindari. Jadi kita harus menyayangi diri sendiri dengan mengubah cara bicara terhadap diri sendiri. Sampaikan tentang diri sendiri adalah suatu hal-hal yang positif tentang diri kita. Gitu. Karena apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Gitu. Jadi apa yang kita pikirkan ya itu yang akan terjadi. Kita harus memahami seperti ini ya. Aku nggak layak ini itu, nah seperti ini. Ini pada akhirnya mengakibatkan apa? Jadi apa yang seharusnya hal positif yang kita terima, akhirnya kita menutupinya sendiri. Kita nggak bisa buka sendiri karena kita menganggap kita nggak layak. Seperti itu. Ini juga harus dihindari. Oke, next. Nah,
mencoba mengontrol semua hal. Jadi banyak hal kadang kita jadikan bahan pemikiran. Apa yang di luar kendali kita pun kita pikirkan. Ini kan benar-benar menguras energi. Kalau sering kita lakukan, sangat merugikan diri sendiri. Jadi memang ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi suatu hal yang berada di luar diri kita itu tidak bisa kita kontrol. Apa yang orang pikirkan terhadap kita itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah tentang diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tidak mendengar, kita bisa memilih untuk tidak melihat. Jadi apa yang bisa kontrol adalah pikiran kita sendiri, tindakan kita sendiri. Terus, nih tadi ya, ada perasaan takut. Takut ini, takut itu. Seperti tadi ya, merasa tidak layak. Gitu. Pada akhirnya apa ya? Sudah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ya stuck aja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, hal-hal baik yang seharusnya kita terima, itu akhirnya terblok karena diri kita sendiri. Kalau mau sedih nggak apa-apa nangis, kalau mau capek ya istirahat, seperti itu hal-hal yang wajar ya. Oke, lanjut. Oke, kita merasa harus sempurna. Kita merasa harus sempurna. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang perasaan itu adalah tindakan menyakiti diri kita juga. Gitu. Nah, buat kamu yang terlalu perfeksionis ini ya, jadi ya apa sih yang bisa kita lakukan ya? Jadi ya membuat perencanaan, memilah-milah, melakukan apa yang bisa, apa yang tidak, apa yang ditunda dulu, seperti itu. Terus kita mengevaluasi, ketika kita membuat kesalahan, secepat mungkin kita mengevaluasinya, mencari solusinya. Terus kita ulang dari awal, membuat rencana, melakukan, memilah, melakukan evaluasi dari kesalahan, mencari solusi, nah seperti itu. Karena memang sebenarnya ya, memang ada nggak semua orang suka sama kita, nggak semua orang pastilah ada yang membenci kita, pastilah ada yang berharap yang buruk-buruk terhadap kita. Bagi kita anggapan kita tuh apa? Ya wis, seperti itu ya sudah. Jadi biarkan mereka itu menjadi figuran aja sih dalam hidup kita. Adalah menyayangi diri kita sendiri. Tugas kita adalah ya udah melakukan apa yang menjadi tugas kita, yaitu menyayangi diri sendiri. Oke, lanjut. Dari upaya-upaya yang kita lakukan, terutama tentang diri sendiri, ya. Itu kadang kita tidak bisa menyelesaikannya. Maka kita harus menghubungi tenaga profesional, entah itu psikolog, psikiater. Ya. Jadi kita harus memiliki anggapan kesehatan mental itu memang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita mendatangi psikolog, mendatangi psikiater bukan berarti kita gila ya. Tapi ada kebutuhan kesehatan mental yang harus kita dapatkan di situ. Itu yang perlu kita perhatikan. Gitu ya. Jadi mungkin dari upaya-upaya yang kita lakukan ini tidak membuahkan hasil, justru malah menambah semakin buruk kita. Jadi ya ini yang harus kita lakukan, mendatangi psikolog ataupun psikiater. Oke, seperti itu. Jadi dari apa ya pertama yang saya sampaikan hingga tadi yang terakhir ini tentang bully, toxic. Seperti ini ya.
semuanya saling berkaitan satu sama lain gitu itu. Dan ini merupakan suatu lingkaran. Ya, suatu lingkaran. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, ini akan berputar terus. Kita nggak bisa memutusnya. Ya seumur hidup ini justru malah akan juga menurun kepada anak cucu kita, kan seperti itu. Jadi kita harus, ketika kita mengalami tindakan bullying di masa lalu, sudah kita lakukan upaya-upaya bagaimana untuk memperbaiki, bagaimana untuk mengobati, dan kita memutusnya saat itu. Kita tidak membalaskannya, kita tidak meneruskannya kepada keturunan kita. Gitu. Karena situasi ini memang seperti lingkaran. Dan yang perlu penting kita ketahui, kita tidak bisa menyayangi orang lain kalau kita tidak sayang sama diri kita sendiri dulu. Ini yang penting. Kita memang tidak membuli orang lain, tapi kadang kita membuli diri kita sendiri. Ini yang kita perhatikan. Oke. Next. Ini ya, kita belajar dari case yang terjadi di masyarakat. Ternyata ada juga ya pelaku bullying itu memiliki prestasi, memiliki bakat. Kadang kita berpikir pelaku bullying itu adalah orang yang minim prestasi. Itu sebagai cara dia mencari perhatian, cara dia menarik perhatian, supaya dibilang punya menjadi jagoan, terus akhirnya dia mencari cara dan menyakiti temannya. Nah, seperti itu mungkin kita berpikir pelaku-pelaku bullying ini mereka-mereka yang tidak memiliki prestasi, dengan akhirnya dia mencari teman dengan cara seperti ini. Gitu. Membuat pengakuan dari orang lain dengan cara membuli. Tapi justru yang terjadi banyak sekali mereka yang berprestasi juga sebagai pelaku bully. Pelaku bullying di Cilacap punya bakat dan juara pencak silat kepulauan. Oke, nah. Nggak tahu. Itu apa, Mas? Oke, jadi ini kenapa bisa terjadi ya? Mereka yang punya prestasi tapi mereka juga melakukan tindakan bully, itu kenapa? Karena bisa jadi mereka memiliki luka batin yang belum terselesaikan. Ini. Jadi pentingnya juga pola pengasuhan yang baik. Kita memberikan ilmu, bekal ilmu, tapi kita lupa bagaimana kita mengajarkan adab kepada anak-anak. Ini yang pentingnya. Jadi pembentukan karakter ini juga menjadi hal yang utama sebenarnya gitu. Makanya kenapa ini sering terjadi. Dalam pemberitaan beberapa kali terjadi rata-rata pelaku bullying ini yang punya prestasi, yang punya bakat, punya kemampuan lebih. Ini juga. Jadi pentingnya pendidikan karakter sama pentingnya dengan nilai-nilai akademis tentang ilmu apapun, bidang apapun. Oke, next. Ada gambaran kasus lain. Gambaran kasus lain ini juga yang terjadi di media. Ya, jadi anak melakukan tindakan kejahatan karena ada yang melatar belakangnya. Karena apa? Jadi ketika sebelum terjadi tindakan kejahatan tersebut, anak tersebut dikatain dari orang tuanya yang ini memang membuat anak sakit hati. Bapak Ibu bisa baca, sebut katanya kata orang tua saat itu. Sebutkan satu hal dari kamu ketika lahir sampai sekarang, hal yang membuat kami bangga sama kamu.
kalimat ini sangat menyakitkan. Ya, kalimat ini sangat menyakitkan. Dan menurut informasi bahwa si anak ini sudah sering mendapatkan kekerasan verbal dalam arti diolok-olok, dikata-katain sejak kecil oleh orang tuanya sendiri. Seperti itu. Jadi, dan tidak ada penanganan, tidak ada penyembuhan. Nah, seperti itu. Pada akhirnya apa? Emosi-emosi yang bertumpuk dari kecil hingga dia besar, dia lampiaskan dalam bentuk tindak kekerasan. Sampai akhirnya ada kalimat yang memicu kemarahannya sehingga melakukan tindak kriminal yang seharusnya tidak dilakukan. Oke, next. Oke. Iya, jadi benarkah korban toxic family ini jadi pelaku bullying? Ini semuanya kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Belum tentu seorang anak dengan latar belakang keluarga yang broken, belum tentu dia menjadi pelaku. Bahkan seorang anak yang memiliki keluarga utuh dan lengkap, bisa saja dia menjadi pelaku. Jadi karena faktor apa? Selama anak mendapatkan cinta kasih dalam keluarganya, walaupun itu tidak didapat dari orang tuanya, itu masih bisa meminimalisir upaya-upaya kekerasan, tindak-tindak bullying yang dilakukan oleh anak. Gitu. Saya pernah mendapati suatu keadaan seorang anak dari kecil hingga dewasa, dia tinggal dalam lingkungan yang keras, banyak preman di sekitarnya, keluarganya pun juga ya seperti itu karena tumbuh dengan lingkungan yang keras, kayak bicara yang kasar, nah seperti itu. Tapi anaknya sangat baik, sangat memiliki adab yang baik. Bukan hanya memiliki prestasi yang baik, tapi juga memiliki adab yang baik. Bagaimana bisa? Karena dia nggak ada yang dicontoh di lingkungannya. Tapi dia bisa berperilaku baik, bisa menghargai orang lain, bisa berprestasi. Itu karena apa? Karena dia memiliki model panutan. Dan itu bukan dari pihak keluarganya. Ini. Jadi dia mendapatkan cinta kasih dari orang lain. Entah itu temannya, entah itu mungkin temannya, atau mungkin saudara jauhnya, seperti itu. Dia mendapatkan model dari mereka. Walaupun lingkungannya sangat tidak kondusif, sangat tidak mendukung, apalagi keluarganya. Jadi dalam hal ini, benarkah keluarga yang korban dari keluarga yang toksik bisa berpotensi menjadi bullying? Belum tentu. Jadi kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Masih adakah cinta kasih di dalam hati kita? Ketika masih ada, ya dia tidak akan menjadi pelaku bullying. Anak bisa tumbuh di mana saja, di lingkungan di mana saja. Ketika dia tidak berada dalam lingkungan keluarganya mungkin, tapi dia memiliki model dari lingkungan lain yang dia anggap ini sebagai panutan yang lebih baik, kenapa tidak? Jadi pada intinya ketika kita menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh cinta kasih, itu sangat mendukung anak-anak untuk tumbuh dengan mental yang lebih baik. Oke. Mungkin seperti itu ya.